Selamat siang Auto Family semuanya, selamat datang di podcast Auto 2000 Bukit Tinggi. Bertemu kembali dengan saya, Hasa Buana Asri, Customer Relation Auto 2000 Bukit Tinggi. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Renda, siang Pak Rendra, Kepala Cabang Asuransi Astra Padang. Sedikit saya jelaskan terkait profil beliau. Beliau adalah lulusan Universitas Soegija Pranata Semarang. Dan beliau saat ini di umur yang masih menurut saya muda, 24 tahun, beliau adalah seorang kepala cabang di sebuah perusahaan asuransi Astra. Menurut saya itu hebat. Dan mumpung beliau ada di sini, mungkin kita coba tanya-tanya nih terkait dengan asuransi Astranya sendiri. Izin ya Pak Rendra ya. Siap. Baik. Saya mau nanya nih Pak, untuk asuransi Astra atau asuransi Garda Auto, ada berapa Ada berapa pertanggungan atau berapa jenis nih untuk di asuransi Astra itu Pak? Ya. Jadi untuk di asuransi Astra sendiri ya, untuk produk Garda Autonya yaitu ya asuransi untuk coverage kendaraan roda 4 atau asuransi mobil gitu. Nah, untuk asuransi mobil sendiri ini bahasa kita tuh ada dua jenis pertanggungan yang bisa si customer ambil atau pilih gitu. Jadi teman-teman Auto Family ya, untuk di asuransi mobil itu ada yang pertama itu pertanggungan untuk total loss only. Nah, apa sih asuransi total loss only itu? Yaitu adalah asuransi yang mengcover pertanggungan atas kerusakan kendaraan apabila kerusakan kendaraan tersebut rusaknya cukup parah bahasa. Mungkin sekitar estimasi kerusakannya itu dibandingkan dengan harga kendaraan dinilai 75% ke atas. Nah, itu di cover untuk asuransi total loss only atau mungkin hilang seutuhnya gitu. Hilang seutuhnya. Atau hilang total lah gitu. Itu juga di cover di pertanggungan total loss only itu sendiri. Nah, terus ada jenis pertanggungan kedua yaitu all risk atau komprehensif gitu. Nah, asuransi dengan pertanggungan komprehensif itu apa sih pertanggungannya gitu. Jadi sama halnya dengan total loss only, dia ada nge-cover juga untuk yang kerusakan di atas 75% maupun kehilangan total atas kendaraannya gitu. Plus juga di nge-cover untuk asuransi yang untuk kerusakan kendaraan yang sifatnya parsial bahasa. Jadi kalau misalkan nih walaupun dia di bawah 75% ada baret-baret kecil segala macam, itu juga di cover kalau misalnya teman-teman Auto Family udah ada asuransi nih komprehensif gitu, terus ada baret-baret kecil segala macam mau pengen diperbaikin ulang kendaraannya, itu di covernya di jenis pertanggungan komprehensif. Oh baik, berarti lebih lengkapnya sebenarnya di komprehensif ya Pak. Betul. Ya. Cuma TLO itu yang lebih dari 75% atau kehilangan. Betul. Oh baik. Ada benefit yang dimiliki ketika kita punya asuransi Garda Auto nih. Oh iya, tentu saja. Jadi kalau misalkan ya Pak bahasa apa sih nilai lebih dari produk asuransi Astra sendiri dan khususnya di Garda Auto di asuransi mobilnya gitu. Jadi mungkin benefit lebihnya adalah satu yang mungkin asuransi Astra miliki tapi di asuransi sebelah nggak ada gitu. Kita ada fasilitas namanya Garda Siaga 24 jam teman-teman. Jadi apa sih Garda Siaga 24 jam ini? Yaitu adalah fasilitas gratis lah dari asuransi Astra bagi setiap pemilik polisnya. Jadi apabila customer butuh nih dalam keadaan genting atau darurat atau siaga, misalkan nih kecelakaannya kendaraannya kecelakaan lah gitu, butuh derek gitu. Nah kita ada petugasnya yang siap melayani 24 jam ngederek ke lokasi customer, ke bengkel atau mungkin ke lokasi tujuan yang dipilih oleh customer gitu. Nah dan itu pun fasilitasnya gratis, sedangkan betul gratis sudah include dengan pembayaran premi customer di awal pembelian polis lah gitu. Nah selain derek juga ada nilai poin plus juga nih. Garda Siaga itu juga mencakup armada dalam bentuk siaga motor gitu. Nah apa sih benefit dari siaga motor ini? Misalkan nih ada sesuatu kerusakan atau kendala lah di kendaraan milik customer asuransi Astra gitu. Misalkan akinya mati atau mungkin bannya perlu diganti di tengah jalan atau mungkin kayak kunci mobilnya ketinggalan di mobil. Nah itu tuh ada petugas kami, tinggal hubungin call center, petugas kami langsung datang gitu ke lokasi bapak ibu misalkan ada kondisi kayak gitu, dia bisa bantulah misalkan buat jumperin akinya kah atau mungkin bantuin lah buat ngambil kunci yang ketinggalan di mobil. Siaga awal kali ya Pak ya. Betul. Itu 24 jam. 24 jam 7 hari dalam seminggu. 7 hari dalam seminggu. Betul. Jadi walaupun kayak misalkan kita nggak tahu ya kondisi gentingnya customer tuh di jam berapa dan kapan gitu. Ada yang subuh-subuh lah atau mungkin pas hujan atau mungkin siapa. Nah itu kadang apa mungkin pas macet gitu. Nah makanya
dipersenjatakan motor ini buat bisa segera mungkin membantu customer gitu atas kendala yang dia hadapi di jalan raya. Oh baik. Selain itu juga kita ada garansi kerja bengkel juga ya, 6 bulan resmi terstandarisasi dengan semua bengkel rekanan kita. Kemudian juga ada jaminan polis terbit H+0 atau hari H apabila memang sesuai dengan kriteria atau persyaratan dari pengajuan klaim. Kemudian juga ya itu garda siaga, call center cepat tanggap 24 jam. Kemudian juga dipersenjatai dengan garansi kerja bengkel, dan pastinya karena kita rekanan dengan ini ya, bengkel resmi ya Pak ya. Betul, bengkel resmi segala macam, jaminan suku cadang atau plat asli juga plat gitu. Plat asli, bener Auto Family. Mungkin ada lagi nih kira-kira syarat-syarat klaim. Mungkin Auto Family pengen tahu nih syarat-syarat klaim untuk ketika Auto Family mau klaim asuransinya Pak. Ya. Jadi kalau misalkan apa sih dokumen yang perlu kita siapkan gitu ya, kalau misalnya mau datang laporan klaim, atas kerusakannya gitu. Jadi teman-teman Auto Family kalau misalkan punya polis asuransi Astra mau datang untuk laporan klaim, ya paling cukup membawa KTP dari pemilik polis. Yang kedua itu bawa STNK mobilnya. Yang ketiga kita bawa SIM pengemudinya saat terjadinya kecelakaan kan gitu. Berarti emang harus punya SIM ya Pak ya? Tentu saja kalau misalnya nggak cuma di asuransi Astra kok gitu, di semua asuransi mungkin jaminannya ada butuh hampiran SIM seperti ya, itu ya. SIM aktif dari pengemudi. SIM, STNK, KTP? Sama KTP pemilik polis gitu. Baik. Kemudian kira-kira nih kalau pasti ya Pak ya dalam suatu asuransi itu kan ada nih yang tidak di recovery atau tidak bisa diasuransikan. Ada apa saja itu Pak? Kira-kira hal-hal yang membuat terkecualikan untuk asuransinya Pak. Oke, jadi mungkin sebelum berangkat ke apa yang nggak dijamin ya, mungkin kita berangkat ke apa yang dijamin gitu. Baik. Kan. Nah, apa yang dijamin sih sebenarnya di asuransi mobil gitu sesuai standarnya dari OJK. Ya kalau misalnya kerusakannya disebabkan oleh benturan, tabrakan, tergelincir, terguling misalnya kayak gitu kan, kebakaran dari mobilnya atau perbuatan jahat yang disebabkan oleh orang lain gitu. Resiko-resiko seperti itu yang dijamin di polis asuransi mobil Mbak Asa. Nah terus kita berangkat nih dari apa yang dijamin ke nggak dijamin gitu. Umumnya kalau misalkan dari apa sih yang menyebabkan klaim dari customer itu biasa ditolak gitu kan? Iya benar. Nah, sebagai yang saya sampaikan gitu, syarat klaimnya adalah salah satunya SIM gitu. Jadi ketika apabila pada saat kecelakaan si customer datang laporan klaim dan di saat kecelakaan tersebut SIM dari pengemudinya itu tidak aktif atau mungkin belum ada yang bahasa. Itu tuh salah satu mungkin faktor juga yang menyebabkan terkadang ada laporan klaim customer yang ditolak gitu. Benar. Kemudian ada faktor-faktor lain juga, misalkan mungkin kayak pada saat penutupan asuransi dia menyatakan bahwa penggunaan polisnya itu pribadi bahasa. Hanya ternyata mungkin pada saat penggunaan atau kecelakaannya itu ternyata ketahuan tuh sedang dipakaikan untuk travel atau rental. Nah itu mungkin salah satunya juga. Ada juga yang mungkin kalau misalnya dalam pengaruh narkotika atau alkohol ya Mbak. Nah itu juga mungkin bisa jadi salah satu faktor kenapa asuransi itu bisa ditolak gitu. Bisa ditolak. Dan juga mungkin kalau lebih detailnya biasa ada sih pasal-pasal yang dinyatakan dalam wording polis mengenai resiko-resiko apa sih yang nggak dijamin oleh asuransi mobil itu sendiri gitu. Ada di polis, kalau lengkapnya nanti ada di polisnya ya Pak. Betul. Ya. Baik. Tapi gini Pak, kalau orang Sumatera Barat itu banyak nih lebih percaya dan lebih yakin akan sesuatu hal yang syariah. Oh iya. Nah, kan lagi marak tuh bank syariah, pokoknya mereka lebih yakin dan percaya ketika ada pengelolaan tentang syariah. Nah, di asuransi Astra ini, asuransi Garda Auto ini, apakah ada namanya Garda Auto Syariah nih Pak? Oh iya, tentu aja. Jadi kalau misalnya kita pun di sini kan ya sebagai perusahaan asuransi yang melihat kebutuhan customer bener. Khususnya mungkin di daerah Padang dan Sumbar lah ya, ada kepercayaan atau mungkin ada preferensi terhadap hal-hal yang mungkin ke arah syariah gitu. Bener. Ya. Nah untuk memenuhi kebutuhan customer tersebut kita ada kok produk asuransi Astra Syariah gitu. Dan itu sudah launching dari tahun 2005.
Mbak 2005 sebenarnya. Betul. Jadi kayak sudah berjalan kurang lebih 17 tahun lah untuk produk pengelolaan produk asuransi syariah Astra Syariah ini Astra gitu. Syariah ini. Mm-mm. Oh, baik. Berarti sebenarnya sudah lama ya, Pak ya? Betul, sudah lama, Mbak. Untuk produknya Baik, udah baik. ada gitu. Ada yang maksudnya yang bisa meyakinkan customer bahwa oh ini benar-benar syariah nih gitu. Ada yang bisa dijual nggak sih Pak kira-kira Pak? Oke, mungkin kalau misalnya itu saya berangkat dari apa sih sebenarnya bedanya asuransi konvensional atau umum dengan asuransi syariah Syariah gitu ya, sendiri, benar. Jadi mungkin bedanya di sini Auto Family ya. Kalau misalnya untuk asuransi umum, itu kan sifatnya dasarnya kita jual beli Mbak, transaksional ya. Jadi kayak customer mungkin bayar premi, perusahaan terima premi tersebut. Kalau misalnya customer ada kenapa-kenapa, ya perusahaan asuransi lah yang bertanggung jawab untuk membayarkan klaimnya kan. Iya benar, benar. Tapi kalau misalnya untuk asuransi syariah sendiri, perannya tuh lebih kayak sifatnya saling tolong menolong Mbak, antar peserta dari asuransi syariah ini gitu. Nah kenapa saya sebut saling tolong menolong gitu. Jadi anggapannya gini lah, kalau misalkan nih asuransi syariah gitu, kayak saya sebagai peserta asuransi syariah, saya beli produk asuransi syariah, nah dana preminya kami ini itu tuh emang disetorkan ke perusahaan, tapi nggak sepenuhnya perusahaan ambil dan atur untuk kepentingan investasi atau profit perusahaan sendiri gitu. Jadi dari dana yang diterima dari customer itu tuh dikelola dalam rekening dana tabaru Mbak. Nah dana tabaru ini secara syariah sendiri itu sifatnya pengelolaan dana yang tolong menolong antar pesertanya lah gitu. Jadi kayak misalkan ada 10 peserta asuransi syariah gitu. Nah mereka menyetorkan ke dana premi tersebut ke perusahaan asuransi Astra sebagai pengelola produk asuransi syariah ini gitu. Nah asuransi Astra sendiri dananya itu tuh dihimpun di dana tabaru. Ketika dana tabaru ini misalkan dari 10 tersebut ada satu yang melakukan pelaporan klaim atau menghadapi kemalangan atas kecelakaan gitu. Nah jadi dana tabaru inilah yang istilahnya 9 peserta lainnya itu membantu atau menolonglah satu orang yang terkena kemalangan atau atas klaim atau kecelakaan ini gitu. Baik. Kurang lebih seperti itu sih. Baik. Jadi bukan yang serta-merta langsung dikasih ke untuk orang itu, tapi memang saling tolong menolong di pesertanya itu sendiri sebenarnya. Betul. Jadi mungkin kayak apa ya bedanya? Kalau misalnya asuransi umum ya, kan kita ada di asuransi itu ada istilah tertanggung dan juga penanggung. Customer itu tertanggung gitu, yang mengasuransikan asetnya. Sedangkan asuransi Astra misalnya sebagai perusahaan itu tuh penanggung istilahnya. Benar. Nah, namun kalau di asuransi Astra karena sifatnya saling tolong menolong ya, jadi setiap peserta itu dihitung sebagai penanggung, Mbak. Jadi karena kita berat sama berat, benar. Ringan sama ringan dipikul gitu. Istilahnya kurang lebih mungkin itulah konsep dari tolong menolong dalam asuransi syariah gitu. Baik. Tapi premi asuransinya sama Pak? Untuk preminya sebenarnya sama, baik maupun umum maupun untuk syariah, hanya pengelolaan dananya aja yang beda, Mbak. Jadi mungkin hal yang cukup membedakan dalam pengelolaan dana ini juga gitu. Kalau misalnya di asuransi umum atau konvensional, itu tuh pengelolaan dananya diserahkan sepenuhnya bagaimana cara perusahaan itu mengelola itu, tanpa bebas gitu cara ngelolanya kayak gimana. Tapi kalau misalnya asuransi syariah, karena itu diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah sama MUI juga ya, bukan pengelolaan dananya. Jadi dari dana tabaru tersebut, sebagian dana yang dihimpun itu digunakan untuk investasi oleh pengelolaan asuransi syariah, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan MUI, dan itu pun investasinya khusus untuk perusahaan-perusahaan yang memang memenuhi kaidah syariah gitu. Jadi nggak melanggar lah yang unsur-unsur syariah seperti haram ataupun ada kayak penganiayaan dan lain-lain itu. Perusahaan yang kita investasikan dari dana ini pun memenuhi kaidah syariah lah gitu. Yang nggak memenuhi ya kami nggak investasi di situ gitu. Dan memang sudah di bawah pengawasannya MUI ya Pak ya? Betul sekali. Baik. Iya, jadi bagi yang mungkin kayak punya preferensi, aku mau nih segala asetku atau dana saya gitu, kan saya percaya syariah gitu, ya saya mau juga dana saya dikelola itu benar-benar oleh secara syariah gitu kan, dan memang mungkin ya yang bisa dipercaya ya karena udah diawasin sama Dewan Pengawas Syariah dan juga MUI untuk pengelolaan dananya gitu. Baik. Kira-kira kalau untuk di Bukit Tinggi ada maksudnya bengkel rekanan yang bisa Auto Family untuk perbaikan kendaraannya Pak? Oh iya, ya. Nah ini baru juga nih Mbak ya ternyata ya.
Untuk khususnya apalagi teman-teman auto family yang kayak punya mobil-mobil kendaraan merek Toyota. Nah, untuk yang berada di Bukit Tinggi kebetulan pas banget nih di Auto 2000 Bukit Tinggi kita ada body repair baru ya ya bahasa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau misalkan kayak mau perbaikan mobilnya atau perbaikan body repair atau cat dan lain-lain, udah bisa kok, langsung nggak perlu ke Padang juga, di Bukit Tinggi juga langsung bisa gitu. Apalagi teman-teman yang memang berdomisili di Bukit Tinggi gitu. Bener. Berarti bisa langsung datang ya Pak ya untuk klaim asuransinya ke Auto 2000 Bukit Tinggi ya Pak ya? Iya bisa, nanti laporan klaim aja gitu. Laporan klaim aja. Selain datang langsung ada cara lain nggak Pak? Untuk laporan klaim kami di Asuransi Astra ada 3 cara Mbak. Jadi kayak bisa datang ke petugas yang mungkin ada di bengkel Auto 2000 Bukit Tinggi ya. Untuk laporan klaim bawa dokumennya tersebut, SIM, KTP sama STNK ya. Nah, atau enggak buat pelaporan klaim awal bisa juga menghubungin call center kami di 1500112 ya Mbak. 1500112 nih. Betul. Atau enggak yang ketiga nih, karena kita udah zamannya mobile ya Mbak. Jadi kami juga ada aplikasi namanya AutoCare teman-teman Auto Family. Jadi teman-teman bisa download AutoCare itu di Play Store maupun iOS Store untuk kebutuhan segalanya lah yang ada di Asuransi Astra gitu. Baik itu pelaporan klaim seperti yang tadi saya sampaikan, mau cari oli atau kebutuhan otomotif lainnya dan lain-lain juga sana, Pak? Bisa juga di AutoCare gitu Mbak. Jadi memang kayak ya itulah kita mencoba ngelayani. Sudah dipermudah ya Pak. Betul. Ya saat ini ya. Mudah-mudahan nih Auto Family lebih percaya dan bisa menentukan pilihannya untuk asuransi kendaraannya di Asuransi Astra. Demikian podcast kita kali ini dengan Bapak Rendra, Kepala Cabang Asuransi Astra Sumatera Barat Padang ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan Auto Family semua bisa lebih yakin untuk menentukan asuransi Auto Family semuanya. Terima kasih. Saya dari Auto 2000 Bukit Tinggi, selamat siang.